Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Gunawan, kelas non reguler semester 2 Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan mereview materi pertemuan ke-6 mata kuliah Hukum Pidana, yaitu yang berjudul tentang hubungan sebab akibat atau kasualitas. Yang pertama, tujuan dari arahan sebab akibat adalah untuk menentukan hubungan antara sebab akibat, yang berarti menentukan ada atau tidak adanya tindak pidana, dan untuk menentukan pertanggungjawaban seseorang atas suatu akibat tertentu yang berupa suatu tindak pidana. Ajaran kasualitas merupakan unsur objektif dari tindak pidana karena terdapat di luar dari pelaku, yaitu yang berupa perbuatan. Teori-teori ajaran sebab akibat atau kasualitas. Yang pertama ada teori conditio sine qua non atau teori ekivalensi atau teori syarat mutlak atau teori Bedingfius. Teori yang berisi sebagai berikut: tiap syarat adalah sebab, dan semua syarat mempunyai nilai sama. Karena apabila suatu syarat tidak ada, maka akibatnya akan lain, baik syarat positif maupun syarat negatif, sama-sama sebagai penyebab timbulnya akibat. Sehingga jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka akibat konkretnya akan lain pula. Kebaikan teori ini adalah mudah diterapkan tetapi menimbulkan masalah karena terlalu luas lingkup berlakunya pertanggungjawaban pidana. Kesulitan teori ini adalah terlalu membentang ke belakang sehingga tanpa batas. Contoh kasus, sebut saja kasus si Ahmad Aryadi. Si Ahmad disuruh memfotokopi oleh gurunya. Terus si Ahmad memfotokopi di tempat si abang fotokopi. Pas saat membayar, si abang tidak ada kembalian, lalu menyuruhlah si abang kepada pegawainya, yaitu si Ari. Si Ari menyeberang jalan untuk menukarkan uang ke bank BNI. Di sana tersebut si Ari lama mengantri, sedangkan si Ahmad ditelepon gurunya untuk segera kembali ke sekolah karena fotokopian selembarnya mau dipakai. Untuk itu si Ahmad komplain ke si abang supaya buru-buru buat uang kembaliannya. Lalu si abang menelpon si Ari untuk cepat-cepat kembali ke tempat fotokopian karena untuk mengembalikan uang kembalian si Ahmad. Terus si Ari bergegaslah menyeberang jalan. Pada saat menyeberang jalan, tiba-tiba dari arah lain melaju kencang motor yang dikendarai si Andi dan menyenggol tubuh si Ari. Terkaparlah si Ari di tengah jalan depan fotokopian. Lalu ramai-ramailah si abang, si Ahmad, si Andi dan orang sekitar membawa si Ari ke rumah sakit. Pas setibanya di rumah sakit, si abang, si Ahmad dan yang lainnya yang menolong si Ari meminta kepada perawat supaya cepat ditangani. Nah, si perawat ini gugup, malah memberikan suntikannya bukannya infusan tapi cairan kimia yang menyebabkan si Ari meninggal dunia.
Dicontoh kasus teori conditio sine qua non atau teori Bedingfield yang dituntut pertanggungjawaban pidana adalah seluruh pihak, yaitu mulai dari pihak sekolah, yaitu kepala sekolah, guru yang menyuruh fotokopi, si Ahmad, si Abang, si Andi, pihak direktur bank, perawat rumah sakit, dan yang lainnya yang diduga terlibat dalam insiden kematian si Ari tersebut. Sekarang teori individualisasi. Dalam teori ini mengadakan pembatasan antara syarat dengan sebab secara pandangan khusus atau mengindividualisasi, yaitu secara konkret mengenai perkara tertentu saja dengan mengambil pendapat sesudah kejadian. Post factum atau in concreto. Dalam menentukan akibat dari sebab dilihat dari rangkaian syarat itu dilihat sendiri-sendiri. Tokoh penganut teori individualisasi adalah yaitu Birkmayer. Menurut beliau, sebab adalah syarat yang paling kuat, kesulitannya adalah menentukan faktor yang paling kuat, yaitu apa ukurannya. 2. Ada binding. Menurut beliau, sebab dari suatu akibat adalah faktor yang menahan negatif dari serangan faktor yang unggul atau positif. Contoh kasus, pembantu dan majikannya. Ini kedua. Suatu ketika di waktu malam, Ibu Novita selaku majikan menyuruh si Bibi, yaitu Elsa, pembantunya untuk membuat teh manis karena pulang kehujanan. Pas si Bibi itu atau Elsa mau bikin, ternyata gulanya habis. Maka si Ibu Novita menyuruh mbaknya untuk membeli gula ke warung, walaupun keadaan di luar sedang hujan disertai petir. Berangkatlah si Bibi ini atau Elsa ini ke warung. Pas perjalanan pulang dari warung, si Bibi Elsa ini tersambar petir gosong sampai meninggal dunia. Tak lama kemudian warga sekitar menemukan si Bibi Elsa sudah dalam keadaan meninggal dunia. Dicontoh kasus teori ini misalnya, saya ini bukan berarti mendoakan, cuman umpamanya aja yang saya ingat di otak nama-namanya itu meninggal dunia. Dicontoh kasus teori ini tidak ada yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena yang menyebabkan si Bibi meninggal dunia adalah sembaran petir. Jadi di sini tidak ada orang yang bertanggung jawab, bukan tidak ada yang bertanggung jawab. Tidak ada yang dipertanggungjawabkan atas kematiannya si Bibi ini. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya merekamnya ada sedikit itu kemarin lagi di jalan, berhenti dulu sambil daring, jadi saya menangkap sedikit. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.